Saudaraku, hari ini kita akan memulai sebuah seri khotbah yang baru. Judulnya adalah Building Generational Blessings atau membangun berkat keturunan. Kalau Anda pelajari di dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan ada yang namanya kutuk, tapi juga ada yang namanya berkat. Ya, seringkali kalau firman Tuhan, kalau hamba Tuhan khotbah, yang dibahas banyak kutuk keturunannya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang berkat keturunan. Makanya judulnya khotbah adalah membangun berkat keturunan. Kita baca Alkitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan buat saudara. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6, mari kita baca semuanya dengan keras bersamaan. 2, 3. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Kalau Anda perhatikan di dua ayat yang kita baca ini, kita menemukan yang satu kutuk, yang satu bicara tentang berkat. Kalau saudara pelajari tadi, Anda akan menemukan kutuk itu bisa menjangkau sampai keturunan ketiga, bahkan keturunan keempat. Tapi hebatnya ketika masuk pada berkat, berkat ini bisa sampai pada beribu-ribu keturunan. Ini hebatnya Tuhan kita. Ya, artinya begini saudaraku, lebih kuat berkat keturunan dibandingkan dengan kutuk keturunan. Kadang-kadang banyak orang takut, waduh nanti kena kutuk ini itu dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa dan saya percaya sementara firman Tuhan ini diberitakan, berkat akan datang dalam hidup saudara. Dan karena berkat itu lebih kuat dari kutuk, maka hari ini juga setiap kutuk yang ada dalam hidup kita dipatahkan, dihancurkan, dan digantikan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan mengalir di dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, Anda juga akan menemukan bangsa Israel itu selalu punya pola berulang-ulang sama seperti itu. Setiap kali mereka berbalik dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Allah yang lain, maka mereka mengalami berbagai macam hal yang negatif. Mereka kalah perang, mereka dijajah oleh bangsa asing, mereka sangat menderita sekali dan banyak hal yang negatif terjadi dalam kehidupan mereka. Akan tetapi begitu mereka bertobat, begitu mereka berbalik, dalam sekejap Tuhan memulihkan mereka. Kutuk yang tadinya berlaku dipatahkan, diganti dengan berkat. Dalam waktu yang sekejap tiba-tiba mereka punya kekuatan. Mereka bisa menang perang. Tadinya kalah, tiba-tiba bisa menang perang. Mereka menang, penderitaan mereka dirubah menjadi sukacita. Kekalahan mereka berubah menjadi kemenangan. Tadinya susah sekali, dirubah menjadi berkat yang berkelimpahan. Kenapa? Karena berkat lebih powerful dari kutuk. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun dalam hidup saudara. Turun dalam keluarga saudara. Amin. Dalam Alkitab kita juga melihat ada kisah tentang Korah. Korah ini adalah pemimpin yang memberontak melawan Musa. Ini pemimpin pemberontak. Ya, akibatnya Tuhan marah sekali dan kemudian tanah di mana dia berdiri terbelah, terbuka, akhirnya masuk di dalamnya, mati, binasa. Dia bersama dengan orang-orang yang menyertai dia. Itu yang terjadi pada zaman Musa. Tapi sampai di zamannya Daud, ternyata dari keturunannya Korah, dari keturunannya orang yang kena kutuk, mereka berbalik sama Tuhan. Mereka bertobat, mereka mendekat sama Tuhan. Maka Tuhan memulihkan mereka. Tuhan memberkati mereka. Bahkan di Mazmur Anda akan menemukan
Satu karangan yang luar biasa yang diciptakan oleh Bani Korah ini. Lagu seperti rusa, rindu sungaimu. Demikianlah aku merindukan engkau Tuhan. Ini yang nyiptain mereka. Jadi pemazmur-pemazmur kesukaannya Tuhan. Sekali lagi, kutuk dipatahkan, diganti dengan berkat. Luar biasa ini berkat keturunan. Kalau Anda baca lagi kisah antara bangsa Israel melawan Amalek. Saudaraku, setiap kali Musa menurunkan tongkatnya, maka yang menang Amalek. Tapi begitu Musa mengangkat tongkatnya, maka yang menang adalah bangsa Israel. Jadi ternyata begini, yang namanya bangsa Israel, yang namanya umat Tuhan, menang kalahnya bukan tergantung sama kompetitornya. Bukan tergantung sama kuat lemah musuhnya. Menang kalahnya tergantung mereka angkat tangan di hadapan Tuhan apa tidak. Apakah Tuhan menyertai mereka apa tidak. Sekalipun musuhnya lemah, tapi kalau kalau Tuhan tidak menyertai mereka, kalah juga. Tapi betapapun kuat musuh mereka, tapi kalau Tuhan yang menyertai, kemenangan akan terjadi. Kemenangan Tuhan akan kerjakan. Amin. Nah, ini bicara tentang berkat. Saudaraku, itu sebabnya kita harus menyadari bahwa di dalam keluarga kita masing-masing ada yang namanya pohon berkat keturunan. Mungkin kita nggak lihat secara langsung yang namanya ada pohon berkat keturunan. Tapi di dalam alam roh ada yang namanya pohon berkat keturunan. Kalau pohon ini dijaga, dirawat, dipelihara dengan baik, dia akan menghasilkan buah-buah. Dan buah-buah itu akan mendatangkan anugerah buat seisi keluarganya. Oke? Pohon keluarga ini akan mendatangkan buah sukacita, buah kebahagiaan, buah keberhasilan, buah kelimpahan akan terjadi. Ada hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan untuk membuat pohon berkat keturunan kita tambah besar atau sebaliknya jadi kerdil. Ada hal yang bisa kita lakukan untuk membuat pohon berkat keturunan kita ini jadi tambah luar biasa atau malah terpangkas, malah berubah jadi kutuk. Nah, kita harus ngerti, kita harus jaga, kita harus kembangkan dan kita harus besarkan pohon berkat keturunan kita ini. Beberapa waktu yang lalu di akhir tahun 2014, saya itu diundang untuk melayani satu retreat keluarga. Nah, ini nggak pernah terjadi sebelumnya, memang saya nggak pernah melayani retreat keluarga itu sebelumnya, tapi karena salah informasi dan lain sebagainya, akhirnya ya sudah, mau terlanjur ya, sudah oke ya sudah kita jalan gitu. Waktu jalan ternyata Tuhan punya rencana saudaraku. Saya ada di situ memang saya melayani, tapi saya diberkati luar biasa. Kenapa? Karena retreat keluarga ini spesial sekali. Saya belum pernah ketemu keluarga yang kayak begini. Jadi ini keluarga tiap tahun mengadakan retreat. Bukan keluarga kecil, ini keluarga besar. Tiap tahun mengadakan retreat. Dan Desember 2014 kemarin, itu retreat tahunan mereka yang ke-24. Anda bisa bayangkan, ya tiap tahun mereka ini karena keluarga besar, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya, di berbagai kota, di banyak kota. Tiap tahun komitmen setahun sekali untuk berdoa bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama, beribadah bersama-sama. Gak gampang loh. Ya, kita keluarga besar aja misalnya dari engkong sama anak mantu sama cucu untuk ngumpulin gitu aja susahnya luar biasa saudaraku. Apalagi dalam keluarga kadang-kadang kan ada selalu pribadi yang unik-unik. Ya kan? Kadang-kadang ada ininya, itunya terjadi ini dan itu. Tapi yang luar biasa dari keluarga ini, mereka dari generasi ke generasi keluarga besar tiap tahun kumpul. Hebatnya begini, ini keluarga dimulai dari sekian puluh tahun yang lalu, mereka datang ke Indonesia, ya orang Tionghoa saudaraku, datang ke Indonesia mulai dari bawah, mulai dari nol. Mereka dari orang yang miskin, orang yang enggak punya. Tapi mereka cinta Tuhan. Mereka orang yang mengasihi Tuhan. Dan mereka punya nilai-nilai kuat sekali. Dan impartasi nilainya kepada anak-anaknya kencang sekali. Ada orang tua yang
biarin anaknya ya. Tapi keluarga mereka ini impartasinya, nilainya, membangun karakternya kenceng sekali. Memastikan anak cucunya harus beribadah kepada Tuhan, harus cinta Tuhan, harus melayani Tuhan, harus ke gereja. Itu sungguh-sungguh mereka pastikan. Akhirnya mereka berjuang dan mereka berhasil. Mereka semakin hari semakin berhasil. Hebatnya begini, yang datang di retreat kemarin yang saya layani, itu yang pendiri pertamanya ya sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, anak-anaknya punya beberapa anak. Nah, beberapa anak ini kalau saya nggak salah ingat, tinggal 1 apa 2 anak yang tersisa. Itu pun umurnya sudah 80-an tahun, hampir 90 tahun. Berarti ini generasi kedua sudah hampir 90 tahun. Ya. Nah, cuma tinggal 1-2 aja. Tapi setelah itu generasi ketiga sekitar umur 50-60-an. Ini yang sekarang lagi menguasai, ini yang sedang dominannya, ini yang sedang memimpinnya, maju-majunya mereka ini. Kemudian generasi yang keempat itu sekitar sesaya begini, ya, dan mungkin juga ada yang di bawah sedikit. Dan generasi yang kelima adalah anak-anaknya. Oke, bayangkan saudaraku, tiap tahun sekitar 150 orang kumpul dari berbagai kota, doa bersama, memuji menyembah Tuhan bersama. Saya sampai terkagum-kagum. Dan kalau ada satu anggota keluarga yang pertama kali diajak retreat, bergabung ikut di situ, diundang maju ke depan, terus dikasih buklet, semacam buklet keluarga itu mencatat sejarah keluarganya, nilai-nilai yang ada dalam keluarganya. Dan ini yang dipegang firman Tuhan, janji untuk memegang firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saya ngelihat, wow, luar biasa. Waktu saya melayani tiba-tiba Tuhan bicara sama saya tentang pohon keluarga ini. Di tengah-tengah keluarga ini ada pohon berkat yang luar biasa. Ya, mereka komitmen tiap tahun itu bayar harganya luar biasa. Ya, bayar harga waktu, bayar harga perasaan, bayar harga uang, bayar harga segalanya. Mereka kumpul mengutamakan Tuhan dan Tuhan hargai itu. Dan karena ada pohon berkat yang dibangun tiap tahun tambah besar, tambah besar, tambah besar. Gak heran. Ini menghasilkan buah-buah, semua anak cucu dari keluarga itu diberkati semuanya, hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan, sukses di dalam kehidupan mereka. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara harus ngerti, yang namanya berkat keturunan itu dari generasi ke generasi. Jadi kalau yang atas diberkati, bawah juga ikut diberkati. Yang atas kena kutuk, bawah kena kutuk. Kayak tadi, kutuk 3 sampai 4 keturunan. Tetapi kalau diberkati beribu-ribu keturunan. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau sekarang saudara diberkati, jangan sombong. Sadarilah bahwa salah satunya itu juga bagian tuaian dari hasil taburan yang sudah dilakukan oleh generasi pendahulu saudara. Oleh orang tua saudara, oleh kakek moyang saudara. Amin. Kalau hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada sekarang ini, saya juga harus ngomong sama saudara. Bukan cuma tuaian dari taburan saya sendiri. Ini tuaian dari taburan yang sudah dilakukan oleh orang tua saya. Jadi kita harus sadari, ini bicara tentang pohon berkat keturunan di dalam keluarga kita. Doa saya sementara firman Tuhan dibagikan, pohon berkat keturunan di dalam keluarga saudara makin hari makin besar, makin hari makin lebat, makin hari makin berbuah dengan luar biasa. Amin. Karena itu saya ajak kita bangun bersama-sama. Ya, setiap hari saudara berdoa buat keluarga saudara. Sebenarnya itu sama seperti Musa yang sedang mengangkat tongkatnya. Tadi saya cerita, kalau Musa mengangkat tongkatnya, maka bangsa Israel menang. Saya mau ngomong sama saudara, setiap hari engkau berdoa buat anak-anakmu sebelum mereka pergi ke sekolah. Saudara doakan mereka. Saya mau ngomong sama saudara, doa saudara itu sama dengan membangun dan membesarkan pohon berkat keturunan saudara. Sementara engkau berkata-kata yang baik, saling mendukung satu dengan yang lain. Sementara kita berjuang di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Saya mau ngomong sama saudara, yang saudara lakukan itu artinya saudara sedang membangun pohon berkat untuk keturunan. Jadi yang kita lakukan bukan hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga mempengaruhi anak-anak kita. Nantinya juga cucu kita, keturunan yang ada di bawah kita. Karena itu kita harus hati-hati. Jaga hidup kita.
Sehingga yang kita lakukan ini benar dan mendatangkan berkat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita bertobat, kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita menabur di ladang Tuhan, kita komitmen sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, berkat yang akan Tuhan berikan bukan cuma buat kita, tapi buat anak cucu keturunan kita. Alkitab berkata anak cucu orang benar akan menjadi angkatan yang perkasa di muka bumi ini. Doa saya bukan cuma kita yang diberkati, anak cucu keturunan kita jadi orang-orang perkasa yang diurapi Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Tapi mungkin sudah bertanya sama saya, bagaimana kalau saya ada di keluarga yang hidupnya kacau, hidupnya berantakan. Bagaimana kalau orang tua saya kacau balau? Kadang-kadang kan ada keluarga yang dari kakeknya hidupnya kacau balau, orang tuanya juga sama, dianya juga sama. Kalau kita ada di dalam situasi keluarga yang seperti itu gimana? Saya mau ngomong sama saudara enggak masalah. Coba Anda perhatikan Nuh. Nuh itu hidup di zaman yang sangat jahat. Semua orang, semua saudara, semua sepupunya jahatnya luar biasa. Kemungkinan besar kalau lingkungannya seperti itu, maka generasi yang di atasnya juga banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi seharusnya yang ada itu kutuk dan kutuk dan kutuk. Makanya pada zaman itu manusia dibinasakan. Betul? Ya. Tapi yang luar biasa, Nuh dalam situasi yang begitu memilih untuk mencari Tuhan dengan segenap hidupnya. Dia tidak mau mengikuti jalan dosa. Tapi dia bertobat. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan segenap hatinya. Dengan segenap kekuatannya. Karena keputusan yang benar yang dilakukan oleh Nuh itu. Maka kutuk dirubah menjadi berkat. Hanya keluarganya Nuh yang diselamatkan. Semua binasa. Tapi Nuh diselamatkan. Sejak dari zaman Nuh. Maka semuanya berubah. Mereka jadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tadinya kena kutuk. Tapi mulai dari Nuh. Kutuk dirubah menjadi berkat. Kalau ada di antara saudara yang merasa keluargamu itu banyak kutuknya, banyak penderitaannya, banyak yang tidak baiknya. Hari ini saya ingin ajak saudara datang sama Tuhan, perbaharui komitmen saudara di hadapan Tuhan, lakukan yang benar. Saya percaya berkat Tuhan lebih kuat dari kutuk. Kutuk akan dipatahkan, dihancurkan, dan berkat akan dicurahkan dalam hidup saudara. Keluarga saudara jadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Seorang anak muda namanya John Booth dijatuhi hukuman mati karena menembak Presiden Abraham Lincoln. Ini Presiden Amerika Serikat di masa yang lalu. Ya. Nah, akibatnya sejak saat itu keluarganya yang masih hidup jadi minder. Kenapa? Karena dijuluki keluarga pembunuh presiden. Anda bayangkan kalau saudara dalam posisi mereka susah sekali, seolah-olah kutuk itu kencang sekali. Mereka dilihat sama teman-temannya, ini keluarga pembunuh presiden. Tapi luar biasa saudaraku, suatu saat Edwin Booth, kakak dari John Booth yang membunuh presiden tadi. Suatu saat dia menyelamatkan seorang anak muda yang namanya Robert. Mau jatuh ke kereta, ditarik sama dia, diselamatkan. Ternyata anak muda itu adalah salah satu anak Presiden Abraham Lincoln. Sejak saat itu, julukan buat keluarga mereka dirubah. Tadinya keluarga pembunuh presiden. Tapi sejak saat itu berubah menjadi keluarga penyelamat anak presiden. Saya mau ngomong sama saudara, tidak peduli sejelek apapun masa lalu keluarga saudara, kalau Anda ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan saat ini, maka masa depan saudara akan dirubah, pohon berkat keturunan dalam keluarga saudara akan dibangun, dan berkat-berkat yang berkelimpahan akan datang di dalam hidup saudara. Amin. Jadi dalam seri khotbah ini saya ingin ajak saudara untuk ambil komitmen, untuk menyadari dulu bahwa ya ada yang namanya pohon berkat keturunan. Jangan mau cuma hidup dalam kutuk. Kutuk itu 3-4 keturunan kena semua. Tapi kalau kita hidup dalam berkat, beribu-ribu keturunan, terima berkat. Jadi berkat yang kita terima juga diimpartasikan kepada keturunan-keturunan yang ada di bawah kita. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Nah, kunci untuk memperbesar berkat keturunan kita,
kuncinya yang saya mau bagikan sama saudara hari ini adalah menabur. Semuanya katakan menabur. Lebih keras katakan menabur. Anda perhatikan, orang Israel itu kalau berdoa sama Tuhan, mereka selalu menyebut Allahnya sebagai Allah Abraham, Allah apa? Ishak, Allah Yakub. Jadi bukan cuma sekedar Allah Yehova begitu saja. No, tapi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa? Karena mereka ngerti hukum yang satu ini, kutuk dan hukum berkat. Jadi mereka kalau doa selalu bawa namanya Abraham, namanya Ishak, namanya Yakub. Ini generasi pertama, generasi kedua, dan generasi yang ketiga. Ini generasi penabur. 3 generasi ini menaburnya luar biasa sekali. Karena itu pohon berkat keturunannya makin hari makin luar biasa. Jadi setiap kali bangsa Israel doa sama Tuhan dengan bawa nama Abraham, Ishak, dan Yakub, maka Tuhan akan memperhatikan taburannya Abraham. Tuhan akan memperhatikan imannya Ishak. Tuhan akan memperhatikan juga janji komitmennya yang sudah dia buat sama Yakub. Jadi walaupun anak cucu keturunannya mungkin kurang pantas, kurang ini, kurang itu. Tapi begitu Tuhan ngelihat itu, ada perjanjian, ada pohon berkat yang sudah dibangun. Maka anak cucunya terima berkat yang daripada Tuhan. Tidak heran bangsa Israel sampai hari ini jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak. Tetapi mereka orang-orang yang menguasai dunia. Betul? Ekonomi dunia 50% dipegang sama orang-orang ini saudaraku. Mungkin di balik layar tapi semuanya kalau ditelusuri akhirnya baliknya sama orang-orang ini. Teknologi-teknologi top dunia mereka yang menemukan. Mereka yang menguasai juga. Ini kelompok yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena ada pohon berkat keturunan yang dibangun sudah besar sekali. Dari generasi ke generasi beribu-ribu keturunan. Wow, berkat beribu-ribu keturunan itu luar biasa sekali. Makanya gak heran mereka ngalami seperti ini. Anugerah yang sangat besar. Coba Anda renungkan Abraham. Abraham ini naburnya luar biasa. Dia disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat asalnya ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Kalau kita disuruh pindah ke tempat yang lebih baik, mungkin oke. Ya, tapi Abraham disuruh pindah ke tempat yang dia belum tahu. Yang akan Tuhan tunjukkan. Itu dia harus ninggalin keluarganya, ninggalin semuanya, ikut sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, itu pengorbanan yang sangat besar. Itu taburan dengan cucuran air mata. Tapi Abraham melakukan. Anda baca Alkitab, saudara juga menemukan Abraham ini memberikan persembahan persepuluhan kepada yang namanya siapa? Melkisedek. Ya, Anda baca di Perjanjian Baru, Melkisedek ini adalah gambaran Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Dia berikan persepuluhan. Bukan cuma itu saja. Buat Abraham yang paling berharga itu bukan harta. Dia sudah tua, sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Yang paling berharga buat dia itu siapa? Anak. Itu dia nggak punya. Itu yang paling berarti buat dia. Tapi di masa tuanya, Tuhan minta Ishak. Tuhan minta anaknya untuk dipersembahkan. Hebatnya Abraham gak protes, Abraham gak berlama-lama, gak minta konfirmasi macam-macam saudaraku. Dia melangkah dengan iman. Yang paling berarti dia bawa sama Tuhan. Saudaraku, Abraham ini generasi penabur yang pertama. Itu sebabnya di generasi penabur yang pertama ini, pohon berkatnya bangsa Israel dibangun besar sekali. Luar biasa. Ini pohon berkat keturunannya dimulai itu generasi pertama. Terus kemudian yang generasi kedua siapa tadi? Generasi penabur yang kedua, Ishak. Anda baca di Alkitab, Ishak ini juga seorang penabur. Bahkan di saat situasi serba susah, Tuhan suruh nabur. Ishak menabur dan Alkitab mencatat pada tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Dan Ishak menjadi kaya, tulisannya begini, kian lama kian kaya, ia menjadi sangat kaya. Kenapa? Karena orang menabur, maka orang itu akan menuai. Dengan kata lain, pohon berkatnya bangsa Israel di generasi kedua tambah besar lagi. Ya, nggak berhenti sampai di situ. Yakub generasi penabur yang ketiga.
Mereka juga suka nabur. Nabur, cuma masalahnya begini. Yakub ini di awal hidupnya naburnya salah. Bukan nabur yang baik, tapi naburnya yang enggak baik. Dia malah nipu bapaknya. Dia juga nipu kakaknya. Akibatnya nuai enggak? Orang nabur nuai enggak? Nuai. Tapi nuainya kalau naburnya jelek, nuainya juga jelek juga. Anda pelajari dalam hidup Yakub di awalnya ngalami gitu. Tuaian, tapi tuainya jelek. Gara-gara dia suka nipu, sekarang hidupnya berbalik. Sering kena tipu juga. Ditipu sama Laban berkali-kali. Ya. Terus kemudian anak-anaknya juga saling menipu, saling mengakali. Terus kemudian dia ditipu juga sama anak-anaknya. Anak-anaknya kan kurang ajar. Ya. Salah satu anaknya namanya Yusuf. Yakub ini paling sayang sama Yusuf. Tapi kakak-kakaknya iri. Akhirnya kakaknya celakakan si Yusuf. Maunya dibunuh, tapi nggak jadi. Akhirnya dijual sebagai budak. Tapi kemudian datang sama bapaknya, kasih laporan bahwa Yusuf kemungkinan besar mati diterkam binatang buas. Ditipu lagi. Jadi dalam hidupnya Yakub ini kena tipu gara-gara naburnya salah. Maka nuainya salah. Tapi luar biasanya begini saudaraku. Sampai di satu titik Yakub bertobat. Alkitab mencatat dia bergumul dengan Tuhan. Ya, sampai akhirnya dia mengalami terobosan. Namanya berubah. Yang tadinya Yakub sekarang menjadi Israel. Yakub itu artinya penipu. Ya, Israel itu artinya pangeran. Sejak satu hidupnya berubah. Perkataannya juga berubah. Namanya dirubah. Masa depannya dirubah sama Tuhan. Ya, dia naburnya juga berubah. Kalau Anda baca di Alkitab, suatu ketika mereka dalam kondisi yang sangat terdesak sekali. Dan Yakub ditantang untuk menyerahkan Benjamin. Anda harus tahu istri yang disayang sama Yakub itu namanya adalah Rahel. Rahel itu punya anak Yusuf. Yusuf ini jadi anak kesayangannya karena anaknya si Rahel. Masalahnya Yusuf sudah nggak ada. Dia pikir sudah mati. Ya, nggak tahu dia masih hidup. Tapi dia pikir sudah mati. Jadi berikutnya kesayangannya siapa? Benjamin. Ini satu-satunya. Ini yang paling dia sayang. Tapi untuk mempertahankan keluarganya, dia ditantang untuk menyerahkan Benjamin. Dia serahkan Benjamin. Sama seperti Abraham menyerahkan yang paling berharga, yaitu Ishak. Sekarang Yakub juga menyerahkan Benjamin. Tapi Anda lihat, begitu dia naburnya benar, dia nuainya benar. Benjamin diselamatkan, bukan cuma itu aja. Yusuf yang tadinya dia pikir sudah mati, sekarang balik lagi sama dia, malah jadi Perdana Menteri Mesir. Bukan cuma sampai di situ saja, tuain yang lebih besar. Yakub dan seisi keluarganya dikasih oleh Firaun satu tanah paling subur di Mesir. Namanya tanah Goshen. Di situ mereka dikasih gandum yang terbaik di seluruh Mesir. Dipelihara semuanya oleh Firaun. Diberkati semuanya hidupnya. Tuaiannya luar biasa. Kenapa? Naburnya benar, nuanya benar. Jadi dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, ini suka nabur. 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 Enggak heran pohon berkatnya tambah besar. Tambah besar. Pohon keturunannya tambah besar. Tambah besar. Karena itu, saudara perhatikan. Dimulai Abraham. Generasi pertama membangun. Generasi kedua ekspansi. Generasi ketiga dan seterusnya menaklukkan bumi. Orang kalau enggak menabur, sama seperti kebanyakan. Kalau enggak menabur, yang terjadi kebalik. Generasi pertama membangun. Generasi kedua hanya apa? Menikmati. Kenapa? Sudah berhenti nabur. Pertama sudah sukses. Yang kedua cuma nikmati saja. Tapi berhenti tuaiannya. Generasi yang ketiga menghabiskan, menghancurkan. Kenapa? Karena yang nabur cuma generasi pertama. Berapa banyak keluarga begitu. Yang nabur generasi pertama habis, di generasi kedua, generasi ketiga. Tapi saya berdoa keluarga saudara semua di tempat ini, keluarga kita adalah seperti keluarganya Abraham. Kita keluarga penabur, semuanya menabur. Karena itu generasi pertama membangun, generasi kedua ekspansi, generasi ketiga dan seterusnya menaklukkan bumi. Jadi terang bagi bangsa-bangsa, boleh katakan amin saudaraku.
Nah kita harus ngerti, ini satu hukum yang saudara mungkin nggak lihat dengan mata jasmani, tapi ini spiritual law. Hukum roh, kalau Anda lakukan ini, Anda akan melihat terang kemuliaan Tuhan bersinar secara luar biasa di dalam kehidupan saudara. Ayo kita bangun. Bahkan di dalam gereja juga ada yang namanya pohon berkat keturunan. Yang namanya pohon kegerakan keturunan. Ada di dalam gereja. Dalam gereja kita, generasi penabur pertama siapa? Pak Obaja bersama dengan jemaat mula-mula. Jemaat awal gereja kita. Di kota Solo pada waktu itu. Ya. Mereka ini adalah generasi yang suka menabur. Berani menabur. Semuanya memulai dari bawah. Tapi nabur. Bahkan Pak Obaja sebelum jadi pendeta, sebelum jadi gembala sidang, waktu masih jadi jemaat. Saudaraku, dia di gerejanya zaman itu, setiap kali ada pembangunan gereja, dia selalu ikut nabur. Dia selalu ikut janji iman, enggak cuma sekali, berkali-kali. Sampai Pak Obaja cerita, suatu saat dia lagi naik sepeda motor, boncengan sama Bu Obaja, ngomong satu dengan yang lain, kita ini nabur-nabur terus membangun rumah Tuhan. Kapan ya kita punya rumah kita sendiri? Ya, karena nabur terus, waktu itu belum punya mobil saudaraku, masih naiknya sepeda motor, kemana-mana sepeda motor. Tapi nabur, hatinya nabur. Yang luar biasa orang yang menabur pasti menuai. Pohon berkatnya muncul, pohon berkatnya mulai diperbesar. Dan benar Tuhan berkati dia dengan satu rumah. Gak berapa lama kemudian akhirnya Pak Obaja terpanggil dalam pelayanan. Melayani, merintis gereja keluarga Allah. Dan gereja kita semakin bertumbuh. Sampai waktu itu jemaatnya 100. Dimulai dari 7 jadi 100. Itu sudah luar biasa sekali. Tapi Tuhan menantang untuk menabur. Yaitu membeli satu gedung bioskop di kota Solo untuk dirubah dijadikan gereja. Zaman itu nilainya besar sekali. 1 miliar. 1 miliar aja sekarang besar. Apalagi 25 tahun yang lalu. Wah, 1 miliar itu besar sekali. Ya, buat kita itu super besar sekali. Semuanya sudah dikerahkan. Semua dana, semua harta yang ada, mobil, semuanya sudah diserahkan. Perhiasan, semuanya sudah. Tapi enggak cukup. Akhirnya ambil kredit bank. Masih ingat saudaraku, itu kredit bank nilainya 450 juta. Dikasih plafon. Dan Tuhan buat mujizat. Ngurus kredit cuma beberapa hari, langsung cair. Langsung berapa hari langsung cair. Setelah cair, langsung banknya ditelepon sama pusat. Ya, kredit nggak boleh keluar lagi. Jadi itu kredit terakhir. Setelah itu nggak boleh keluar lagi karena ada krisis, ada apa ini itu ya. Jadi uang jadi ketat. Akhirnya keluar juga. Akhirnya kita bisa berhasil untuk beli gedung tersebut. Ya. Cuma muncul masalah baru. Ini kan jemaat cuma 100, gedungnya besar. Kapasitasnya 1.250. Wah, ini kebesaran. Jemaatnya 100, tapi gedungnya 1.250. Tapi saya ngomong sama saudara begini. Memang secara manusia ini terlalu jauh, rasanya lompatannya terlalu maksa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita taat saja, kita melangkah dengan iman, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Kita harus menyadari ukuran kita sekarang tidak menentukan ukuran berkat yang Tuhan bisa berikan di masa depan. Amin. Karena itu kita melangkah dengan iman. Walaupun awalnya tantangan. Saudara tahu enggak? Karena operasional gereja besar sekali, akibatnya pemasukan gereja enggak cukup. Minus. Plafon yang ada akhirnya habis. Ya, itu dana plafon yang bank kasih semuanya sudah habis. Bahkan untuk bayar bunga saja tidak bisa, enggak cukup. Dalam kondisi seperti itu Pak Obaja berdoa, berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Dia ini satu-satunya yang Kristen, dalam keluarga yang lainnya belum percaya sama Tuhan. Apalagi pendeta lagi dia. Bayangin kalau dia melangkah semuanya itu, mempertaruhkan perusahaan, menjaminkan perusahaannya untuk bisa ambil kredit bank untuk beli gedung bioskop jadi gereja. Akhirnya kolaps, saudaraku. Perusahaannya kolaps, terus kemudian akhirnya diambil sama bank semuanya. Kira-kira yang di dalam keluarga yang lain seperti apa?
dia berdoa, dia berseru sama Tuhan. Saat dia berdoa dalam keadaan terjepit, tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia, ini terjadi karena kamu gak ngembalikan persepuluhan. Tuhan tegur Pak Obaja kaget, protes juga. Tuhan jangankan 10%, ratusan persen juga sudah aku kasih sama Tuhan. Semuanya habis-habisan, dipertaruhkan, gak ada pun dipertaruhkan, dijaminkan semuanya. Saudaraku, tapi Tuhan ngomong sama dia, salah. Ya, sama-sama memberikan persembahan, harusnya yang pertama dikasih adalah persepuluhan dulu. Setelah itu yang selebihnya baru diberikan sebagai persembahan khusus. Apakah itu janji iman atau persembahan syukur atau yang lain. Tapi yang pertama mesti persepuluhan dulu. Waduh, Pak Obaja belum ngerti waktu itu. Tapi dia bertobat, dia minta ampun. Saat itu juga dia persiapkan ya persembahan persepuluhan. Minggunya dia bawa dan dia berikan. Jadi memang beda ya yang namanya pribadi, apalagi Pak Obaja waktu itu masih pengusaha. Ya, pribadi sama gereja, dia bawa, dia persembahkan persepuluhan. Dia nggak ngomong tentang hal ini sama siapapun juga. Itu hari Minggunya. Hari Seninnya bendahara telepon. Bagian keuangan gereja kasih kabar. Tuhan luar biasa. Hari Minggu itu ternyata Tuhan juga jamah, Tuhan gerakkan beberapa pengusaha yang lain. Nggak di lobby, nggak ada lobby-lobby sama sekali saudaraku. Nggak ada omong-omong sama sekali. Tapi di hari yang sama Tuhan jamah mereka. Mereka juga kasih persembahan, persepuluhan juga. Sejak hari itu keuangan gereja tidak pernah minus lagi. Sejak hari itu plus kutuk berubah jadi berkat. Semua hutang lunas semuanya. Akhirnya kita masuk di dalam gelombang kegerakan yang lebih besar. 1 kali ibadah penuh, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali penuh. Akhirnya tempatnya enggak cukup, diperluas sedikit ke kanan, diperluas sedikit ke kiri. Akhirnya penuh juga. Sampai di satu titik, ini mau diperluas lagi gimana caranya? Harus diperluas, beli tanah di samping kiri atau kanannya. Masalahnya tetangga yang lain enggak mau jual. Ya. Tapi sebelum kejadian itu, ada satu saudaranya Pak Obaja yang karena terdesak secara keuangan, nawarin satu bidang tanah yang persis di sampingnya gedung gereja di Solo. Pak Obaja beli, tapi itu tanah pribadi ya. Beli jadi milik pribadi. Nah sekarang gereja butuh ini. Pak Obaja datang sama Tuhan tanya, Tuhan gimana ini? Tanahnya diserahkan apa tidak? Tuhan ngomong sama Pak Obaja, terserah sama kamu, itu tanah punya kamu. Kamu serahkan apa tidak? Seberapa jauh kamu melangkah dengan iman? Saudaraku, memang kadang-kadang Tuhan itu nyuruh kita melakukan sesuatu dengan jelas, tapi kadang-kadang Tuhan mau untuk kita bertumbuh di dalam iman kita. Melangkah di dalam iman kita. Saya yang masih ngerti, Pak Obaja bergumul. Kenapa? Karena waktu itu ngobrol juga sama saya. Langkah enggak ya? Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Karena buat kita waktu itu memang bergumul itu sangat bernilai sekali. Ya. Tapi setelah melalui doa, akhirnya mantap. Dipersembahkan untuk Tuhan. Akhirnya gedung gereja dibangun. Ya, akhirnya mulai janji iman. Bukan cuma Pak Obaja loh saudaraku. Semua jemaat bangkit. Memberikan yang terbaik. Kita masih ingat waktu itu khotbah 5 roti 2 ikan. Terus janji iman dilakukan. Hebatnya begini. Ibadah jam yang paling pagi ibadah pertama. Ya, ada yang ngasih 5 sertifikat. Itu 5 rotinya. Ibadah berikutnya ada yang ngasih 2 sertifikat. Itu 2 ikannya. Waduh, mujizat-mujizat terjadi luar biasa Tuhan gerakkan. Satu kejadian yang spesial sekali. Suatu saat di tengah proses pembangunan gereja, ada seorang ibu yang rumahnya terbakar. Seorang jemaat sangat sederhana, rumahnya terbakar. Pak Obaja dengar itu, ngasih kabar sama bagian sosial, ya tolong dibantu, karena kasihan sekali. Kalau di Solo ada yang namanya Pak Tikno, ya Bapak Sutikno, Anda yang tahu. Dia datang ke tempat itu, dia mau bantu ibu itu. Tapi herannya ibu itu ngomong begini, Pak Tikno, dulu waktu janji iman, saya nggak bisa ikut memberi, karena saya nggak punya uang. Yang saya punya cuma rumah ini aja. Tapi sekarang rumah ini terbakar habis. Gara-gara rumah saya terbakar habis, banyak yang simpati, banyak yang ngasih bantuan, banyak yang ngasih uang, banyak yang ngasih amplop supaya dia bisa bangun lagi tempat itu. Nah sekarang saya punya uang, tapi saya merasa tergerak.
mempersembahkan uang ini untuk pembangunan gereja terlebih dahulu. Anda bayangkan, ya, dalam kondisi seperti itu, dia ngasih kayak gitu. Itu cintanya. Itu makanya saya ngomong jemaat mula-mula kita, gereja kita, itu jemaat penabur. Jemaat yang sukanya menabur. Pak Tekno datang sama Pak Ubaja cerita sambil bawa persembahan itu. Pak Tekno sama Pak Ubaja nangis bersama-sama saudaraku. Gak kuat, bayangin. Nerima seperti itu gimana caranya? Orang dalam kondisi yang seperti itu. Tapi luar biasanya begini. Ketika mereka lakukan itu, gedung gereja selesai. Bukan cuma gedung gereja, rumahnya dia juga selesai, dibangun sama Tuhan, dibuka jalan sama Tuhan, jadi rumah yang indah, yang luar biasa, diberkati sama Tuhan. Akhirnya kegerakan yang lebih besar, Tuhan kerjakan. Saya mau ngomong sama saudara, itu generasi pertama gereja kita, generasi penabur. Jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang menabur. Akibatnya dari yang tadinya cuma 7 orang, sekarang pohon kegerakan gereja kita tambah hari tambah besar. Dari kota Solo, terus kemudian jalan, semakin hari, semakin maju di berbagai kota. Bahkan sampai ada di Jakarta. Saya mau ngomong sama saudara, gereja kita di Jakarta ini ada, ini hasil taburan dari jemaat di Solo, dari jemaat di Jogja, nabur bersama-sama, ini tuayan muncul. Nah, saya kalau bisa ngomong begini, artinya kita ini generasi kedua. Oke, ibaratnya tadi Abraham generasi pertama, Ishak generasi yang kedua. Jadi ada jemaat mula-mula, sekarang ada jemaat yang di masa ekspansi. Saudara dan saya ini, ya, kita generasi yang kedua. Pertanyaannya begini, apakah kita akan jadi seperti kebanyakan orang? Generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghabiskan. Karena enggak nabur lagi. Saya ajak, saya tantang saudara, bangkit juga jadi generasi penabur. Saya percaya kalau kita jadi generasi penabur, maka pohon berkat keturunan keluarga kita masing-masing akan diperbesar oleh Tuhan. Pohon kegerakan gereja kita akan diperbesar oleh Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan semakin banyak, kegerakan semakin dahsyat. Saya berdoa dari Jakarta, nanti akan kalau kita nabur, ya dari tempat ini, akhirnya jadi berkat Jabodetabek. Akhirnya dari sini nabur jadi berkat buat bangsa-bangsa. Jadi terang bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Kuncinya kita harus apa? Nabur. Jangan berpuas diri. Saya tantang setiap jemaat di tempat ini. Ayo kita bangkit jadi generasi penabur. Kita ini masih masuk di babak kedua. Di generasi kedua. Generasi ketiga belum. Generasi ketiga nanti anak cucu kita. Keturunan yang ada di bawah kita. Tapi penabur ini harus terus jalan. Coba Anda renungkan. Daud ya, dia itu nabur buat Tuhan itu luar biasa. Dia mau membangun bait Allah. Pada akhir hidupnya dia kerahkan semuanya untuk bangun bait Allah. Semua emas, perak yang dia punya, dia kerahkan. Salomo juga sama. Akhirnya bait Allah itu selesai dibangun di zamannya siapa? Salomo. Begitu selesai, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkat Tuhan dicurahkan. Akhirnya Anda pelajari dalam Alkitab. Bangsa Israel diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat jumlah perak dan jumlah emas di zaman itu di bangsa Israel sama seperti batu. Tadinya dimulai zaman Daud. Mereka ngasih emas, bangun bait Allah, bangun bait Allah, bangun bait Allah. Sekarang taburan itu Tuhan kembalikan tuaian dalam hidup mereka. Sekarang jumlah emas, jumlah perak seperti batu di bangsa Israel. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena itu hari ini saya ingin tantang saudara. Ayo kita bangkit jadi generasi penabur. Ya, saya masih ingat saudaraku, gereja kita di Jakarta ini pertama kali dimulai beberapa tahun yang lalu di Cideng. Di Wisma Abadi. Bahkan sebelum mulai, waktu itu sempat kumpul dulu beberapa gelintir. Ya termasuk saudara Budi salah satunya. Ya kita cuma sekitar 5-7 orang waktu itu. Ya kita kumpul cuma 5-7 orang untuk persiapan. Tapi kemudian Tuhan kasih visi. Kemudian Tuhan mulai buka jalan. Akhirnya kita mulai di Cideng. Di Cideng mulai bertumbuh. 1 kali ibadah. Terus kemudian jadi 2 kali
ibadah, lagi mulai bertemu, lagi mulai maju. Tuhan bicara sama kita, ini waktunya pindah ke tempat yang baru. Heran saudaraku, di tempat yang lama 2 kali ibadah saja belum penuh. Ngapain harus pindah ke tempat yang baru? Tapi sekali lagi, seringkali jalan Tuhan bukan jalan kita. Yang penting kita mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Ya sudah, kita pindah. Akhirnya kita cari-cari, dapat tempat ini. Saya masih ingat waktu survei di sini, kita tanya kan sudah banyak yang terjual. Jadi hanya masih tersisa sedikit. Dari semua yang ada, yang available, lantai inilah yang space-nya paling besar yang kita ambil. Akhirnya kita melangkah dengan iman untuk beli tempat ini. Ya, zaman itu kita melangkah beli tempat ini. Waduh, rasanya mahalnya luar biasa. Ya, di Jakarta apa ada yang murah ya? Kayaknya Jakarta semuanya mahal ya. Orang ngomong nafas saja suruh bayar juga. Ya, semuanya mahal semua. Tapi ya sudah, kita melangkah dengan iman. Padahal tempat ini main hall-nya besarnya 2 kali lipat lebih daripada waktu dulu di Wisma Abadi, di Cideng. Kita pikir 2 kali ibadah saja di Wisma Abadi masih belum penuh, ngapain pindah di tempat yang 2 kali lipat lebih besar. Tapi luar biasa loh saudaraku, kalau Tuhan kerja itu tidak dibatasi dengan keterbatasan kita. Kita mulai dengan 2 kali ibadah, terjadi kemajuan, kegerakan. Jadi 3 kali ibadah, sekarang kita setiap minggu ada berapa kali? 4 kali ibadah. Itu juga enggak masuk akal. Tapi kita melangkah, kita nabur. Saya masih ingat saudara semua waktu itu, kita nabur. Akhirnya selesai juga tempat ini. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, kita sudah puas berhenti sampai di sini saja? Apakah sampai di sini saja? Ataukah kita percaya akan ada gelombang babak berikutnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat lagi? Apakah saudara puas? Ya sudah gini-gini aja. Tadi itu generasi kedua menikmati aja, ngapain kita berjuang-berjuang lagi, ngapain nabur-nabur lagi. Atau ini generasi penabur, generasi pejuang yang percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi. Tuhan mau kita jadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya percaya di tempat ini semuanya Tuhan kasih hati penabur. Amin. Karena itu di kemarin 2014 ya kita mulai doa. Saya doa, para leader juga berdoa. Kita mulai dapat peneguhan demi peneguhan. Ada penglihatan, ada nubuatan. Untuk kita cari tempat yang lebih besar lagi. Ya, tapi dalam doa kita merasa kayaknya kita mau tetap ada di Podomoro City ini. Kita rasakan di tempat ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita rasakan kita mau maju, kita mau besar juga di tempat ini. Kita mulai doa, kita mulai cari informasi, kita mulai tanya-tanya saudaraku, kita mulai diskusi, kita mulai berusaha. Dan hari ini saya dengan sangat penuh ucapan syukur, saya mau sampaikan sama saudara, satu berita yang baik, berita yang luar biasa. Tuhan sudah kasih kita tempat yang baru, yang lebih besar, yang luar biasa. Kira-kira tempatnya di mana? Kalau Anda saya ngomong kuncinya di Podomoro City ini, kompleks Podomoro City ini. Kira-kira di mana? Kira-kira di mana? Anda masuk pertama kali kan di kiri jalan itu Mall Central Park dan tempat ini APL Tower. Yang kanan jalan sedang under construction itu apa namanya? Yes, kita akan pindah ke Soho Capital. Haleluya. Wow, luar biasa sekali. Itu tempat yang spesial sekali. Kalau Anda lihat brosur-brosurnya, ya Anda akan tahu. Di semua area Podomoro City, itu tower tempat yang paling prestigious, yang paling premium, kelasnya paling tinggi di situ. Bawahnya itu mall, namanya Neo Soho. Kemudian ada 2 tower. Tower pertama itu apartemen Soho, ya. Jadi bisa untuk apartemen tinggal dan juga untuk office, bisa untuk duanya. Tapi satu tower lagi itu persis seperti APL Tower, yaitu only
office. Nah ini yang paling premium, ini yang paling bagus. Namanya adalah Soho Capital. Saudaraku, kita sudah ambil langkah iman dan kita akan pindah ke Soho Capital. Luar biasa. Dan di sana ya Tuhan itu kayaknya sudah atur. Biasanya kalau yang namanya office tower, liftnya ada di mana? Kalau kayak di APL ini. Ada di tengah ya. Jadi kita punya satu lantai pun bingung juga pakainya gimana. Karena hanya sisi ini atau sisi itu, sisi kiri, sisi kanan, apa sisi depan, sisi belakang dipakai, betul? Ya. Kenapa? Karena liftnya ada di tengah. Tapi di Soho Capital, liftnya itu bisa ditarik, ada di samping. Jadi yang bagian sana itu full bisa tempat ibadah. Kita ambil di sana full satu lantai 1.500 meter persegi. Nanti main hall kita 1.000 meter persegi. Dan untuk kids impact sekitar 250. Untuk area office dan fellowship sekitar 250. Nah kadang-kadang kan kita selesai ibadah begini, kita fellowship di belakang sana, ya di sekretariat, wah sempit semuanya, gak cukup, ya karena tempatnya terbatas. Tapi kita berdoa nanti di tempat baru itu akan lebih luas tempatnya, akan lebih tersedia, fellowship lebih bagus, lebih nyaman. Ya Kids Impact juga nanti akan lebih luar biasa, kita akan buat mainan yang lebih menyenangkan saudaraku. Ya, dan main hall-nya kali ini saudaraku, ini Tuhan kasih spesial sekali. Dari semua lantai yang ada di Soho Capital, harusnya lantai office itu ya kayak ini. Ceilingnya ketinggiannya dari lantai ke atas, kalau di sini 4,2 meter. Ya di sana juga 4,2 meter. Tapi kita dibuka jalan sama Tuhan, yang kita ambil itu bukan lantai biasa. Ini lantai spesial. Jadi kayak 2 lantai dijebol jadi 1. Ketinggiannya 8,4 meter. Wow, ini luar biasa, Tuhan baik. Ya. Dan saya percaya sekali nanti ibadah yang kita bangun di situ kelasnya jauh berbeda dengan yang ada sekarang ini. Oke, kita akan sejak ulang tahun gereja kemarin, ya kita mulai sampaikan konsep kita apa nantinya ke depan? Global Cell Church. Ya, kita sudah mau masuk global standar. Jadi ibadahnya harus naik kelas juga. Oke, tim musik mana tim musik? Ada di sebelah sana tim praise and worship. Ya, nanti tim praise and worship nggak boleh sama seperti sekarang. Harus naik level, harus naik kelas, jadi global standar, siap jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Semua tim ibadah juga semua kita harus mulai persiapan sejak dari sekarang untuk naik level. Nanti kita akan buat yang sangat bagus sekali, sangat excellent sekali di sana. Semua kelasnya akan buat sangat berbeda dari di tempat ini. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat video sekilas tentang Soho Capital. Silakan. The Year of Global Blessing. Tahun 2015 adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Bergerak dalam kegerakan global. Gereja kita hadir dalam new concept. Global Cell Church, Global Standard, Global Facility, Soho Capital, tempat yang nyaman untuk fellowship, memuji dan menyembah Tuhan dengan global standar. Terletak di pusat CBD Jakarta Barat. Doakan, perjuangkan. Haleluya. Jadi nanti antara Mall Central Park dan Mall Neo Soho itu akan connect. Jadi area sini sama area sana connect. Connect
ada dua, yang bawah lewat tunnel, ya underpass. Kemudian yang atasnya, kalau saudara lihat di gambarnya, Anda juga bisa lihat itu ada semacam sky bridge. Ya, jadi kayak ada satu jembatan, tapi jembatannya bukan yang biasa, tapi akan didesain yang bagus. Saya ngelihat kayak model kayak di Marina, ya bagus sekali. Saudaraku, ini akan benar-benar spesial. Saya sejak kita mulai jalan ke situ, setiap kali datang ke tempat ini, matanya arahnya memang ke kiri, tapi matanya ngelihatnya ke kanan terus. Sambil saya, di sana kan ya, kalau dari sini sana ya, sambil saya arahkan tangan dan saya doa dalam nama Yesus, segera jadi, kita segera pindah ke tempat yang baru dan ada kegerakan yang baru yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Jadi saya ingin ajak saudara, setiap minggu kalau ke gereja, jangan langsung masuk. Kan ngelihat itu masih under construction. Ya kan? Setiap minggu arahkan tangan saudara, doakan, cepat jadi, cepat pindah ke situ. Ada kegerakan yang lebih besar. Tuhan kerja lebih besar, panen raya jiwa yang lebih besar. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, percaya? Ya, memang kalau dihitung saudaraku, dana yang dibutuhkan besar sekali. Ya, Anda yang, karena saudara sudah sering ada di sini kan saudara bisa ngerti sendiri di sini semuanya mahalnya luar biasa. Apalagi di Soho Capital, itu paling prime-nya mereka. Itu yang paling tower paling mahal lebih daripada tower yang lain. Apalagi yang kita beli bukan cuma satu lantai, tapi kayak 2 lantai yang dijebol jadi 1 gitu. Jadi ini memang luar biasa sekali. Kita kemarin hitung-hitung, saya bersama dengan beberapa leaders yang lain untuk kita beli tempat itu, belinya tempat itu plus nanti kita pengerjaannya namanya interior ya. Interiornya, semua desainnya, terus sound systemnya, nanti LED-nya. Kita akan pakai LED besar saudaraku nanti. Kita akan buat paling keren sekali. Pokok harus sangat keren sekali. Ya global standar kan? Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Ya lightingnya kita buat, kita perhitungkan, kita perkirakan. Mungkin nilainya hampir mencapai 100 miliar. Wow, itu saya mau ngomong begini, secara manusia itu nilai yang besar sekali buat kita. Secara manusia itu impossible. Tapi sekali lagi saya ngomong sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Asal kita bergandengan tangan bersama-sama, kita bersatu, kita berjuang, kita maju bersama, pasti jadi. Dalam nama Yesus pasti jadi. Sudah jadi dalam nama Yesus. Dan kalau Tuhan kasih tempat kita yang lebih besar, gak mungkin dikasih tempat dibiarin kosong kan. Kalau Tuhan izinkan kasih tempat yang lebih besar, pasti diisi sama jiwa-jiwa. Amin. Pasti dipenuhi sama jiwa-jiwa. Yang buat saya lebih heran lagi adalah kemarin KKR hari Kamis. Siapa datang KKR hari Kamis? Boleh angkat tangan. Ya. Pastor Thomas Cerian. Anda semua jadi saksi ya. Pastor Thomas Cerian lagi khotbah. Di tengah khotbah bisa nubuatan tentang gereja kita. Padahal saya belum cerita sama sekali tentang tempat itu. Saudara, saya belum ngomong sama sekali sama dia tentang tempat itu. Ya. Tiba-tiba dia bisa ngomong bahwa Tuhan akan kasih gereja ini building. Ya, satu bangunan. Nanti akan ada prayer tower. Waduh, akan ada satu tempat rumah doa. Tuhan kan kasih di tempat yang prime, yang spesial, yang istimewa. Anda dengar kemarin? Ya, waktu pas KKR itu saya belum ngomong. Saya waktu dengar dia ngomong begitu, saya ada di sini dengar khotbahnya. Saya tuh ketawa, kenapa? Karena hari Minggu, yaitu hari ini, saya akan cerita tentang Soho Capital sama saudara. Tapi Kamisnya sudah diberikan peneguhan, sudah diberikan konfirmasi, artinya saya percaya ini Tuhan yang memimpin kita, ini Tuhan yang menuntun kita. Dan kalau Tuhan yang menuntun, pasti Tuhan yang menyediakan. Bagian kita menabur, bagian Tuhan yang buat mujizat. Bagian kita semua sebagai keluarga, gereja keluarga Allah, ayo kita nabur.
Seperti jemaat mula-mula, nabur, kegerakan lebih besar lagi, kegerakan lebih besar. Generasi yang kedua nggak boleh cuma menikmati saja, kita harus bangkit untuk nabur, untuk nabur. Sama seperti tadi saya ngomong sama saudara, zaman Daud dia memberikan emas peraknya untuk pembangunan bait Allah. Zaman Salomo, bait Allah segera dibangun sampai akhirnya selesai. Tapi di zaman itu juga Tuhan memberkati. Emas peraknya yang dipakai bangsa Israel membangun bait Allah. Sekarang Tuhan kembalikan tuaiannya emas perak buat bangsa Israel. Jumlahnya sama seperti batu. Anda kalau keluar ngelihat batu begitu banyak, bayangin sama seperti batu. Saya percaya mujizat yang sama Tuhan pernah kerjakan untuk bangsa Israel. Tuhan juga akan kerjakan di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya yakin sementara kita membangun pohon kegerakan untuk gereja kita semakin jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya percaya Tuhan akan membangun pohon berkat keturunan untuk keluarga kita masing-masing. Amin. Karena itu saudaraku, kita akan melangkah juga di awal tahun ini dalam janji iman pembelian Soho Kapital. Tadi waktu saudara datang, apakah saudara sudah menerima yang seperti ini? Sudah menerima belum? Kalau belum mungkin bisa dibagikan sekarang. Ya. Kalau belum mungkin bisa dibagikan sekarang. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini adalah janji iman yang kita kasih judul sama seperti khotbah hari ini. Building Generational Blessing. Satu, membangun berkat keturunan. Nah, di dalamnya itu ada petunjuk pengisian kartu janji iman. Sangat sederhana sekali. Saya yakin saudara baca Anda akan mudah untuk paham. Bahasanya sederhana, ya. Terus halaman kedua itu nanti yang Anda isi sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada di halaman pertama. Ya. Terus kemudian halaman yang ketiga Anda perhatikan itu bisa disobek. Bisa ya, lihat ya. Halaman ketiga bisa disobek, itu yang nanti jadi arsip janji iman diserahkan kembali ke gereja. Oke. Kalau ada yang masih belum dapat, boleh angkat tangannya supaya petugas bisa memberikan. Sudah, oh yang di sebelah sana, ya. Terima kasih. Oke, jadi mungkin saya ngomongnya simple aja begini. Saya berdoa, waktu nanti kita semua bersama-sama terlibat di dalam janji iman ini, kita tidak memberinya dengan pikiran kita sendiri. Oh, saya mau kasih berapa ya? Oh, sekian, kita kasih sekian. No. Saya ajak saudara tanya sama Roh Kudus. Saya ajak saudara tanya sama Tuhan. Tuhan, ya, berapa banyak saya harus memberi? Oke? Karena begini, kalau saudara tanya sama Tuhan, berapa banyak harus memberi? Sebenarnya jawaban Tuhan itu nanti menentukan tuaian yang akan Tuhan kasih dalam hidup saudara. Yang namanya kita menabur, kita akan apa? Menuai. Kalau Tuhan kasih satu angka, berarti sebenarnya angka Tuhan kasih untuk kita nabur itu sama dengan angka yang akan menentukan seberapa besar tuaian yang akan Tuhan berikan sama kita. Saudara nangkep yang saya maksudkan? Kadang-kadang orang ketika tanya sama Tuhan, wah Tuhan, kok jumlahnya sekian? Karena mungkin Tuhan ngomong angka yang besar. Karena kita ngelihatnya cuma berapa banyak taburan yang harus kita berikan. Tapi kalau sudah bisa ngerti, Tuhan perintahkan itu, ngomong itu sama saudara. Artinya Tuhan punya rencana, ada tuaian 100 kali lipat yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Amin. Jadi kita akan lakukan janji iman ini dalam waktu 12 bulan. Anda bisa lihat di sana, ya. Nanti Anda bisa lingkari komitmen per bulannya berapa, tinggal dikali 12 bulan, Anda tanya sama Tuhan, berapa nilai per bulannya atau berapa nilai totalnya, Anda tuliskan di situ, kita bangkit bersama-sama jadi generasi penabur, saya percaya mujizat-mujizat yang besar akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari bangkit berdiri, pemain musik boleh maju ke depan.